Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sebelumnya ingin mohon maaf karena beberapa kali belum ada tatap muka yang bisa dilakukan. Tapi pada kesempatan ini, saya akan bahas tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Ini sebagai pemantik awal, Anda harus melihat video ini sebelum saya masuk ke dalam kelas. Jadi di video ini saya akan memaparkan ada beberapa hal, sorry, ini. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui bahwa dalam pembelajaran matematika untuk ketata laksanaan Paranaga ada minimal tiga hal. Ya, minimal ada ada beberapa hal yang Anda harus tahu. Ini topik semester kita yang pertama itu ada fungsi linier, kemudian ada integral, ada diferensiasi, kemudian ada limit fungsi. Keempat materi ini akan dibahas menjadi dua semester. Yang pertama pertemuan 1 sampai ke 7, kemudian pertemuan ke 8 itu UTS, kemudian dilanjutkan ke pertemuan 9 sampai ke 14 itu pertemuan pembelajaran, kemudian yang terakhir itu UAS. Untuk bobotnya ini akan kita atur pas pada saat kontrak nanti berapa nilai UTS dan UAS-nya. Yang jelas di sini ada panduan kurikulum baru, pedoman ya, pedoman akademik baru, berapa persentasenya. Yang jelas ini seingat saya ini tidak boleh lebih dari 10% dan ini juga sama 10 sampai 15%. Oke, kita kembali ke sorry, kita kembali ke atas lagi. Kita kembali ke materinya. Di sini pertama itu ada fungsi linear. Ini semua pembelajaran ini akan diintegrasikan ke dalam bentuk project ataupun problem based learning, di mana setiap kajiannya akan berhubungan dengan pendekatan CDIO. Mungkin kita akan sedikit bahas tentang pendekatan CDIO. Pendekatan CDIO ini berurusan dengan konsep desain, implement, dan operate. Anda akan dituntut bagaimana menciptakan inovasi dalam setiap pembelajaran. Nah, di sini kita akan ada pembeda di antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran CDIO. Yang jelas, dari sisi penilaian, nilai itu tidak hanya diambil dari hasil ujian ataupun nilai UTS, UAS saja, melainkan itu akan dinilai dari keaktifan proses dan beberapa em, skill atau keterampilan yang harus Anda miliki. Itu meliputi ada soft skill, itu ada terkait problem solving, kemampuan berkomunikasi itu personal skill, kemudian ada interpersonal skill melalui teamwork. Jadi di sini ada beberapa parameter yang akan digunakan sebagai barometer bagaimana Anda mengembangkan soft skill Anda di sini. Jadi konsep-konsep yang Anda pelajari ketika SMA itu sudah tidak bisa lagi digunakan di sini. Dan konsepnya adalah bagaimana Anda mencari tahu sesuatu permasalahan. Dan saya di sini adalah sebagai fasilitator. Jadi saya bukan pengajar. Anda akan mungkin lebih paham ketimbang terkait materi yang Anda ditugasi. Jadi Anda harus paham betul bahwa yang selama ini Anda menerima materi itu langsung dari guru Anda ketika SMA, ketika di perguruan tinggi Anda akan diminta bagaimana Anda semua punya long learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Anda akan dipandu bagaimana Anda itu punya keterampilan mempelajari sesuatu tanpa ada yang memandu. Itu yang paling penting. Karena sejatinya ketika Anda menjadi mahasiswa, Anda semua itu dianggap maha, artinya mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi dari itu, di kesempatan ini, melalui materi ini, saya juga akan mengimprove kemampuan Anda dalam mengembangkan soft skill itu. Jadi sebagai moto kita adalah mathematics is not only number, but
tool for navigation, trade, and port management. Matematika itu bukan hanya sebatas belajar angka, tapi dia adalah sebuah alat atau tool untuk menyelesaikan permasalahan di navigasi, di trade, dan juga port management. Ini Anda harus highlight. Kemudian kita masuk yang ke selanjutnya. Kenapa kita harus mempelajari materi-materi yang tadi? Saya pilih sengaja materinya tidak banyak supaya Anda betul-betul memahami dan ada korelasi secara kontekstual dengan bidang Anda. Di sini ada saya bagi menjadi 4. Nanti jadi setelah Anda mengikuti perkuliahan dengan saya, maka Anda harus menguasai minimal minimal ya, minimal 4 ini. Yang pertama terkait analisis penggunaan integral, fungsi integral. Atau yang pertama kita mulai dari yang bawah ya, fungsi linear. Anda mungkin sudah belajar itu fungsi linear, bagaimana korelasi nilai X dan Y, bagaimana menentukannya. Dan itu sebetulnya digunakan untuk apa sih? Nah, di sini saya hanya akan ambil sebetulnya tidak hanya ini, tapi ini sebagai dalam bentuk kasus. Hubungan trip pelayaran dengan biaya yang dikeluarkan apabila dia memenuhi fungsi linear. Bagaimana kalau fungsinya tidak linear? Misalnya fungsinya eksponensial. Itu akan di Anda sebagai pengayaan, sebagai tugas nanti. Tapi di sini materi ini akan disampaikan secara holistik di masalah fungsi linear. Kemudian yang kedua adalah ini yang pertama. Ini susunannya agak sedikit eh, ini ini fungsi yang pertama saya tandai. Yang kedua, yang ini adalah yang kedua yaitu kasus satu. Yang pertama, kasus satu ini terkait, kasus dua nih berarti ya. Kasus part satunya adalah fungsi linear, kasus yang keduanya adalah terkait integral. Ini terkait total biaya bongkar muat. Ini bisa saja sebetulnya. Di sini kan adalah fungsi waktu. Fungsi waktu ini bisa banyak hal yang bisa kita hitung, bisa kita analisa menggunakan fungsi ini, fungsi integral karena berpengaruh terhadap waktu. Yang kedua, yang ketiga, selanjutnya. Yang ketiga yaitu diferensial, yaitu laju perubahan pendapatan. Ini bisa kita hubungkan dengan konsep ekonomi makro, bagaimana eh, suatu cash flow perusahaan itu bergantung dari demand dan supply-nya. Demand itu dipengaruhi oleh kebutuhan pasarnya, sedangkan supply adalah kemampuan menyuplai kebutuhan tersebut. Nah, ini di sini ada fungsi diferensiasi terhadap waktu dalam fungsi tertentu, dan di sini fungsi-fungsinya bisa saja bervariasi. Dan mungkin lebih panjang dari ini adalah fungsi kuadran kedua. Padahal bisa saja ini akan ada turunan dua kali. Misalnya ada diferensi ketika ada perubahan, laju perubahan pendapatan dipengaruhi oleh laju perubahan geopolitik misalnya seperti itu. Bisa aja terjadi dua hal yang menyebabkan fungsi ini harus diturunkan sebanyak dua kali. Terus yang terakhir ini terkait penggunaan limit, yaitu biaya fungsi operasional dalam bentuk jangka panjang. Berarti ini di sini ada limit X menuju tak hingga. Ini contoh ya. Suatu fungsi AX kuadrat per B terhadap X. X di sini adalah parameter yang akan kita jadikan sebagai parameter parameter constraint agar nilai fungsi ini bisa ditetapkan terhadap kerangka acuan parameter itu. Mungkin demikian yang akan disampaikan dalam satu semester ke depan. Terima kasih atas atensinya. Kemudian sekilas terkait rule, harapan dan rule. Untuk yang selebihnya Anda akan bisa baca slide saya, akan saya lampirkan dalam link saya, silakan diakses. Kemudian Anda bisa masuk ke Padlet. Nanti akan ada di bawahnya Padlet sebagai bentuk feedback materi mana yang Anda tidak kuasai, Anda bisa tuliskan di sana. Dan pada saat pertemuan kita akan membahasnya secara lebih detail. Harapan saya materi yang saya tinggalkan ini tidak hanya menjadi pajangan ataupun kumpulan koleksi dokumen Anda, tapi Anda harus punya ringkasan. Karena ketika ujian Anda akan diminta tidak melihat slide ataupun keterbatasan akses Anda, karena Anda kan belum boleh bawa HP, belum boleh bawa laptop dan seterusnya. Maka Anda perlu mencatatnya. Nah, kembali ke topik ini. Di sini ada beberapa hal harapan dan rule. Rule-nya adalah aturan. Maka
Anda dituntut dalam perkuliahan saya itu aktif berdiskusi. Jadi Anda yang diam-diam anteng di sini, maka nilai Anda, interaksi Anda termasuk dalam sistem admin ini. Anda bisa komen di bawah. Ketika Anda komen, maka akan ada sistem yang akan menilai Anda, seberapa besar keaktifan Anda. Terus ketika saya memberikan materi via e-link, setiap sebelum masuk dengan saya, maka Anda berkewajiban melihat ada penugasan-penugasan secara online yang otomatis akan terbaca oleh sistem ketika Anda membuka dan menjawab. Anda punya sekali kesempatan untuk menjawabnya. Jika Anda tidak menjawabnya, maka kesempatan itu habis dan nilai Anda tidak ada. Maka Anda harus harus peka terhadap teknologi. Jadi kalau Anda tidak pernah menggunakan ini di masa SMA, maka saat ini Anda harus melatih karena ketika Anda mengikuti building skill nanti di di beberapa tempat, maka model-model yang kita tawarkan, model-model yang kita gunakan ini sudah menjadi framework mereka. Jadi kita sudah aktual. Teknologi yang kita gunakan seaktual seperti tuntutan beberapa metode di pengembangan skill di tempat lain. Yang selanjutnya, kerjakan problem based dalam teamwork. Nah, di sini nanti ada banyak penilaian. Tuh ada penilaian yang paling penting adalah penilaian portofolio. Jadi ketika Anda bekerja tim, nanti setiap Anda akan ditanya siapa tim Anda yang eh, kontribusinya paling sedikit dan itu semua akan terekam. Itu menjadi bahan penilaian kami. Kemudian di sini ada komunikasi efektif, presentasi dan laporan. Secara generik kita akan menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam pelaksanaan kita bisa menggunakan bilingual karena di sektor maritim ini kita harus mampu berbicara in English, exactly in English because your customer is very varies from all of the global and international role, so that you should have any experience to speak in oral conversation maybe, so that to improve your conversation in English, you should using English in our teaching and our especially in my course. We will someday we use in English language for conversation or discuss. But in some time we can use bahasa to say something if you cannot say it in English. You can understand me. If you don't understand, you can try speak in English in your friend try another way to improve your English. So and then in the last but in not the least, that's it. I think that's all I can transfer you in the first meeting, and then if you have any question, you should kamu harus tulis it in Padlet below on this video, this link, you can write what you can understand what I say, and we will discuss it in next session. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.